Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Kamis 14 April 2022. Mari kita teduhkan hati, kita satukan hati, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kepadamu pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati istirahat kami sepanjang malam yang telah berlalu, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami kembali untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan masing-masing kami. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati kami untuk boleh memahami firman yang hendak kami baca dan renungkan pagi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-34. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi yang indah ini yaitu pengorbanan yang meneguhkan. Pengorbanan yang meneguhkan. Pemala me pamatoto. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang suami meninggalkan istrinya untuk selamanya. Artinya dia meninggal. Suaminya meninggal karena
mengalami kecelakaan. Ia meninggalkan istrinya dengan 6 orang anak. Waktu itu anak-anaknya masih kecil, sehingga istrinya yang telah menjadi janda berjuang sangat keras demi menghidupi anak-anaknya. Perjuangan ibu itu merupakan pengorbanan yang nyata dan sungguh luar biasa. Dalam pembacaan kita hari ini, kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34 tadi berkisah tentang sebuah pengorbanan yang tiada taranya. Melalui perikop ini ada beberapa pokok perenungan yang berkaitan dengan respon kita terhadap pengorbanan Kristus. Pertama, Yesus Kristus mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa kita. Nah, simbol roti dan anggur menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu benar-benar sudah atau telah terjadi dalam ayat 23 sampai 26 tadi. Tugas kita adalah mengundang orang-orang untuk bersama menikmati kasih-Nya. Yang kedua, pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya. Hal itu menunjukkan pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari peristiwa itu. Caranya adalah menyerahkan hidup untuk dipandu, dipimpin sesuai dengan kehendak Yesus yang adalah roti dan air hidup dalam ayat yang ke-27 sampai 32 tadi. Ketiga, perjamuan adalah kesempatan bagi umat Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perjamuan kudus bukan tempat pesta pora, bukan tempat mabuk-mabukan, bermalas-malasan, atau untuk makan gratis seperti yang terungkap dalam ayat 33 dan 34 tadi. Melainkan untuk mensyukuri pengorbanan Kristus sebagai satu persekutuan yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Yesus telah berkorban untuk kita, maka apakah yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, opa, oma, dan semua yang mendengarkan renungan hari ini, marilah kita untuk mau berani menjadi saksi dengan cara berani berkorban untuk sebuah kebenaran, seperti yang Kristus telah lakukan, yaitu berkorban untuk menyelamatkan orang lain, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang rela mengorbankan hidupnya demi kita manusia yang berdosa ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kepadamu pada pagi yang indah ini, kami mengucap syukur berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan pada pagi hari ini. Pengorbanan Tuhan yang sungguh meneguhkan iman percaya kami. Bersyukur bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara kami di Jemaat Silo Campagaya yang boleh mengalami berbagai berkat Tuhan. Tuhan sempurnakan sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak-anak, dan cucu-cucu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga sedang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, yang berobat jalan, pun yang sementara dirawat di rumah. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan bagi mereka, memberkati segala usaha yang dilakukan, perawatan yang
berasal dari keluarga, makanan dan minuman, bahkan melalui obat-obatan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dari dalamnya tersalur kesembuhan yang sempurna. Kami pun ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang sementara berduka cita. Kiranya penghiburan yang sejati Tuhan nyatakan bagi keluarga yang mengalami duka cita. Kami pun ingin berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta di tengah-tengah Jemaat Shiloh Campagaya dalam mengangkat tugas pelayanan dan tugas penggembalaan selaku Gembala sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati bersama dengan segenap majelis gereja Toraja Jemaat Shiloh Campagaya, juga berserta dengan pengurus organisasi intragerejawi. Biarlah semuanya boleh bekerja sama dengan baik, saling bahu-membahu mengangkat tugas panggilan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami pun ingin berdoa buat saudari Cindy Eunikerego dalam melaksanakan tugas magang. Selama yang Tuhan tentukan, Tuhan memberi kemampuan kepada saudari kekasih ini sehingga boleh melaksanakan tugas magang itu dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan mengandalkan Tuhan. Berdoa buat rencana ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 18 sebentar. Kami pun ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara kami di dalam tugas keseharian mereka, khusus hari ini di dalam memulai aktivitas. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak dalam tumbuh kembangnya secara jasmani dan secara rohani. Anak-anak dalam bangku pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Kami berdoa buat anak-anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan dan sementara mencari pekerjaan. Tuhan juga menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang telah mereka peroleh selama ini. Bapa Surgawi, sejauh hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh rencana kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan. Ini doa dan pengharapan kami. Berkenan kiranya Engkau mendengarkan doa dan pengharapan kami ini yang kami bawa beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya santapan rohani kita hari ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kita khusus hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.